أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي وأدعو الله أن يغفر لي وأدعو أن Alhamdulillahi wa kafa, thumma salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Hadirin dan hadirat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita bermajlis membahas satu kitab yang bernama Al-Jami' Al-'Am fi Fiqh Siyam, panduan lengkap fikih puasa Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Halawah Al-Misri hafizahullah ta'ala. Hari ini adalah hari atau majlis yang ke-8. Kita akan membahas insyaallah ta'ala pada kesempatan kali ini, yaitu tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan qada puasa Ramadan. Hukum-hukum yang berkaitan dengan qada puasa Ramadan. Mari kita lihat apa saja yang dibahas oleh penulis, yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan memberkahi ilmunya. Ada kurang lebih 8 pembahasan, dan pembahasan yang pertama yaitu barang siapa yang masih mempunyai hutang qada puasa Ramadan tahun lalu, kemudian sudah masuk bulan Ramadan yang baru, maka apa yang wajib dia lakukan? Maksudnya begini, ada seorang yang masih memiliki hutang puasa di tahun yang lalu, tapi tahun yang setelahnya itu sudah masuk bulan Ramadan lagi, sedangkan dia belum bisa mengqadha sebagian hutangnya yang tahun lalu itu. Nah, bagaimana? Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Kemudian penulis di sini menyampaikan bahwasanya ternyata para ulama berbeda pendapat. Adapun pendapat jumhur ulama, yaitu Imam Malik, kemudian Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullah, mengatakan baginya membayarnya di sisa hari bulan Sya'ban yang ia dapati. Yang ia dapati di bulan Sya'ban, oke, dapatnya berapa? Itu wajib. Dan mengqadha sisanya di luar bulan Ramadan. Dan baginya memberi makan orang miskin. Artinya apa? Jumhur ulama mengatakan wajib baginya mengqadha dan wajib baginya membayar fidyah. Misalkan dia punya qadha 20 hari di tahun yang lalu, dan di bulan Sya'ban tahun berikutnya dia baru menyelesaikan 10 misalkan, sedangkan sudah masuk Ramadan berikutnya gitu, sehingga dia masih punya utang 10. Nah, maka kata jumhur, oke, semampunya di bulan Sya'ban dia membayar, dan sisanya nanti setelah Ramadan berikutnya, tapi dibarengi dengan fidyah. Jadi qadha beserta fidyah. Berarti kalau 20 hari misalkan sisanya berapa? 10. Ya sudah, qadha juga hari itu juga dia membayar fidyah. Ini pendapat jumhur ulama itu. Dalilnya adalah dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, dahulu aku pernah punya hutang puasa Ramadan dan aku tidak bisa membayarnya kecuali di bulan Sya'ban. Hadis Bukhari dan Muslim. Lihat komentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala berkata, diambil hukum dari semangatnya Siti Aisyah radhiyallahu taala anha untuk membayar hutang qadha di bulan Sya'ban. Artinya apa? Siti Aisyah mengatakan, aku tidak bisa membayar hutang puasaku tahun lalu kecuali di bulan Sya'ban saja. Artinya kata Imam Ibnu Hajar, ini semangatnya Siti Aisyah untuk membayarnya di bulan Sya'ban seluruhnya gitu. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh menunda qadha sampai masuk Ramadan berikutnya. Jadi yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya tidak boleh menunda membayar qadha puasa tahun lalu, itu tidak boleh ditunda sampai datang Ramadan berikutnya. Oleh karenanya Siti Aisyah mengatakan semuanya itu diqadha di bulan Sya'ban berikutnya gitu. Nah,
Jadi itu pendapat jumhur. Pendapat jumhur melakukan qadha dan fidyah yang tidak bisa dibayar di bulan Sya'ban itu. Nah, yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, juga Imam Bukhari, juga Imam Ibnu Hazm, bahwa dia hanya bayar qadha saja tanpa memberi makan. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. "Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Bagi siapa yang sedang sakit, kemudian sedang safar, boleh baginya untuk tidak berpuasa dan mengqadhanya di hari-hari berikutnya. Nah, dan mengqadhanya di hari-hari berikutnya. Lihat, Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Firman Allah yaitu fa'iddatun min ayyamin ukhra, baginya mengganti di hari-hari lain. Ini menunjukkan tidak ada batasan dalam syariat mengenai waktu tertentu yang wajib selesai dari bayar hutang qadhanya. Jadi maksudnya apa? Al-Quran kan mengatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka baginya mengganti di hari-hari lain. Imam Al-Qurtubi mengatakan ini secara umum, berarti tidak ada batasan. Artinya ya sudah, di bulan Sya'bannya tahun berikutnya dia hanya bisa membayar 10, maka 10-nya setelah Ramadan berikutnya gitu. Tidak ada masalah jika harus tertunda sampai ke Ramadan berikutnya gitu. Nah, akan tapi yang dipilih adalah pendapat jumhur ulama. Yang dipilih adalah pendapat jumhur ulama yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya membayar qadha itu harus tidak boleh sampai datang Ramadan berikutnya. Batasnya Sya'ban. Tapi jika tidak bisa, oke. Sya'ban bayar, sisanya dibayar setelah Ramadan tapi dibersamai dengan fidyah. Maka itu pendapat yang dikuatkan oleh penulis Syekh Muhammad Ali Al-Halawah. Pembahasan yang kedua, apakah qadha puasa Ramadan itu harus dibayar dengan segera atau boleh tidak dengan segera? Artinya, tatkala Ramadan kali ini kita punya misalkan yang akhwat mungkin karena haid atau karena nifas ada 10 hari tidak berpuasa di bulan Ramadan. Nah, pertanyaannya, cara mengqadhanya itu apakah langsung di bulan Syawal harus segera atau boleh tidak secara segera gitu. Nah, lihat ucapan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau adalah ulama besarnya di mazhab Imam Asy-Syafi'i, mazhab negeri kita. Beliau berkata, pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad adalah bahwa qadha Ramadan itu wajib secara tarakhi. Tarakhi itu artinya boleh tidak segera dibayarnya, kapan saja. Yang jelas diusahakan untuk tidak melebihi Ramadan berikutnya, paling tidak di bulan Sya'ban berikutnya. Jadi ini Imam An-Nawawi menukilkan ijma'nya ulama, kesepakatannya imam kita yang empat, bahwasanya mengqadha puasa itu wajib tapi secara tarakhi. Tarakhi itu ya tidak perlu bersegera gitu, tidak perlu bersegera. Pembahasan yang ketiga, hukum puasa sunnah bagi yang mempunyai hutang qadha. Nah, maksudnya gimana? Ada orang yang memiliki hutang qadha puasa Ramadan. Nah, sedangkan ia ingin melakukan puasa sunnah. Misalkan contoh begini, kasusnya bulan Ramadan tahun ini ada seorang yang punya hutang 5 hari. Nah, sedangkan ada puasa sunnah, yaitu puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Apakah dia harus puasa sunnah dulu, boleh kemudian mengqadha, atau qadha dulu, nggak boleh melakukan puasa sunnah? Bagaimana? Nah, lihat ini jawabannya. Penulis berkata bahwa pertama tentang qadha Ramadan itu wajib dibayar dengan cara tarakhi. Tidak perlu tergesa-gesa dalam mengqadhanya. Itu hukum asalnya. Maka boleh baginya melakukan puasa sunnah yang sudah ada waktu khususnya walaupun ia belum bayar qadha Ramadan. Karena tidak ada dalil yang melarang akan hal tersebut. Jadi artinya boleh ketika dia masih punya hutang Ramadan tahun lalu, di tahun berikutnya dia boleh melakukan puasa-puasa sunnah lainnya yang penting, seperti misalkan puasa Asyura, kemudian 6 hari di bulan Syawal. Dia boleh melakukan puasa sunnah itu walaupun dia belum membayar qadha puasa Ramadan. Pembahasan yang keempat, barang siapa yang wafat sedangkan ia masih punya hutang puasa wajib, apa yang harus dilakukan itu? Nah, di sini para ulama sepakat. Pertama,
Imam Ibnu Qudamah juga Imam An-Nawawi. Imam Ibnu Qudamah itu adalah ulama besarnya mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun Imam An-Nawawi ulama besarnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Keduanya mengatakan jika ada orang yang wafat dan masih memiliki hutang qada puasa tahun lalu, maka dilihat. Yang pertama, jika dia tidak bisa membayar karena ada uzur syar'i seperti sakit, kemudian hamil misalkan gitu, kemudian nifas, kemudian menyusui, artinya dia menjadi tidak sempat membayar qada karena uzur. Nah, ketika masih dalam uzurnya, qadarullah Allah mewafatkannya, sehingga beliau wafat dalam keadaan belum membayar hutang puasa Ramadan tahun lalu disebabkan uzur. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ulama sepakat bahwasanya tidak ada masalah, tidak ada yang mesti dia lakukan, baik qada ataupun fidyah, tidak ada. Semua sepakat karena memang mereka tidak bisa membayar qada disebabkan uzur syar'i yang bukan dari kesanggupannya gitu. Itu udah menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia wafat di atasnya, maka tidak wajib bayar qada, juga tidak wajib bayar fidyah. Nah, kalau kasus yang kedua keadaannya adalah jika ia wafat setelah ia mendapatkan kemungkinan untuk berpuasa, maka apakah walinya yang wajib membayar puasanya atau bagaimana gitu. Nah, kalau kasus yang kedua ini, dia punya qada hutang Ramadan, gitu ya. Kemudian dia sebenarnya punya waktu untuk membayar, cuman belum sempat dia bayar, bukan karena sakit atau bukan karena uzur syar'i apapun gitu. Dan qadarullah sebelum ia membayar, yang sebelumnya dia mampu membayar, qadarullah Allah wafatkan dia. Maka apa yang harus dilakukan? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat, akan tapi ucapan jumhur yang kita ambil, yaitu pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Jumhur ulama mengatakan cukup dibayarkan fidyah saja. Yaitu misalkan orang ini punya berapa hutang Ramadan, misalkan 5 hari. Ya sudah, walinya itu membayarkan fidyah untuk orang tersebut 5 hari. Fidyah itu 1 porsi makan untuk 1 orang miskin setiap harinya gitu. Nah, dalilnya apa? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang wafat sedangkan ia masih punya hutang puasa, maka walinya menggantinya dengan memberikan makan kepada orang miskin. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nah, pembahasan yang kelima adalah apakah wajib berkesinambungan dalam membayar qada Ramadan. Maksudnya ketika dia punya 5 hari hutang puasa Ramadannya, ya mungkin disebabkan karena haid, juga ibu menyusui, kemudian ibu yang sedang hamil dan lain sebagainya, sakit, safar. Apakah wajib terus menerus, misalkan 5 hari berarti hari pertama, besok juga iya, besoknya lagi juga, besoknya juga boleh. Atau justru boleh hari ini, minggu ini cuma sekali, minggu depan sekali, bulan depan sekali, sampai akhirnya lengkap membayar qada 5 hari. Maka lihat, penulis mengatakan, jumhur ulama mengatakan, jika sanggup maka berkesinambunganlah yang diambil, karena itu yang afdol. Jika tidak pun, maka tidak apa-apa. Ini pendapatnya Abdullah ibnu Abbas, pendapatnya sahabat Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, kemudian ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sehingga jumhur ulama mengatakan afdolnya ya bayar secara berkesinambungan. Tapi jika tidak mampu pun maka tidak masalah gitu. Kenapa? Mana dalilnya? Dalilnya adalah semangatnya Siti Aisyah tadi. Ketika tidak bisa membayar puasa Ramadan kecuali di Sya'ban, akhirnya semua dibayar sama Siti Aisyah di bulan Sya'ban itu gitu. Nah, pembahasan yang keenam, barang siapa yang sengaja merusak puasanya dengan dengan melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan, apakah wajib bayar qada juga gitu. Nah, jadi artinya ada orang yang melakukan, suami istri melakukan hubungan intim di siang hari Ramadan, maka apakah dia bayar kafarah saja atau dengan qada juga gitu. Nah, para ulama berbeda pendapat. Yang diambil adalah pendapat bahwasanya pendapat jumhur ulama wajib bayar qada. Kafarah juga iya, qada juga iya gitu. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bayar qada
Karena dalilnya yang kemarin sudah kita bahas, ada seorang Arab Badui yang datang ke Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, halaktu." "Ya Rasulullah, aku celaka nih ya Rasulullah." Kemudian Rasul mengatakan, "Kenapa engkau mengatakan demikian?" Kemudian orang itu berkata, "Aku telah datang kepada istriku di siang hari Ramadan," gitu. Kemudian Rasul melanjutkan, "Apakah engkau mampu membebaskan seorang budak? Apakah engkau mampu berpuasa 2 bulan secara berturut-turut? Atau apakah engkau mampu memberikan 60 anak yatim, 60 orang miskin gitu, bayar fidyah?" Semuanya tidak mampu gitu. Kemudian dia berkata, ketika Rasul memberikan kurma, "Kalau gitu yaudah, ini kurma sedekahkan untuk keluargamu." Kemudian Arab itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah aku harus mengasihkan ini kepada fakir miskin yang ada di sekitaran Madinah, sedangkan aku adalah orang yang paling miskin di antara mereka," gitu. Kemudian Rasul pun tertawa. Jadi maksudnya adalah para ulama mengambil kesimpulan, oh berarti karena hadis ini Rasul tidak menyebutkan qadha, melainkan orang yang melakukan hal tersebut hanya cukup membayarkan kafarah saja. Salah satu dari 3 pilihan tadi. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak perlu dengan qadha, karena sudah cukup dengan kafarah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak gitu. Melainkan kafarah dia harus bayar, juga qadha-nya juga harus bayar gitu. Kemudian pembahasan yang terakhir adalah jika seorang bangun di pagi hari dan tidak berpuasa karena ia meyakini hari tersebut masih bulan Sya'ban, tapi ternyata terlihat bukti bahwa hari itu adalah hari Ramadan, maka apakah ia harus berpuasa? Maksudnya apa? Ya mungkin ini kasus yang disampaikan oleh ahli ilmu dalam kitab-kitabnya, membahas segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Bagaimana dengan nasib orang yang tidak tahu bahwasanya besok itu adalah 1 Ramadan. Di pagi harinya mungkin tidak mengikuti sidang isbat pemerintah dalam menentukan satu Ramadan, kemudian mungkin karena pekerjaan yang berat, kelelahan, kemudian dia tidur dan dia bangun pagi harinya itu tanpa mengetahui bahwasanya hari itu adalah 1 Ramadan gitu. Kemudian yang terjadi, dia bangun tidur kemudian sarapan sebagaimana mestinya orang-orang gitu. Kemudian pas di siang hari dia dapat info bahwasanya ini sudah 1 Ramadan gitu. Apa yang harus dilakukan? Nah, penulis mengatakan jika buktinya telah jelas pada dia, maka wajib baginya menahan. Artinya kalau sudah informasi dia sudah jelas baginya, maka wajib baginya untuk menahan, tidak makan dan tidak minum, dan wajib mengqadhanya. Itu saja pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah pembahasan berikutnya kita akan bahas tentang hal-hal yang mubah dilakukan pada saat puasa. Itu menjadi pembahasan kita berikutnya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.